abdi mah mung tiasa nabung sasasih teh 50.000 saranjeunna teh. Teu sawios niatkeun upami bisnis sareng Allah teu ninggal ageng alitna. Bisnis sareng Allah mah teu ninggal ageng atanapi alitna anu ditabung ku urang kangge ibadah. Niatkeun ku hari teh tahun 2003 tah. Niatkeun sasasi sakali teh 50.000, 50.000, 50.000. Dugi suatu saat tahun 2005 abdi diulem ku rerencangan alumni haji namina Pak Bambang, dokter di Jakarta, kangge pengaosan. Kelas pengaosan di Jakarta. Pengaosan di Jakarta teh Pak Bambang teh nyebatkeun saatos rengse we pengaosan. Pak Bambang teh kieu, Pak Adang, abdi bade nitip ieu cenah. Kangge haji duka saha we pokona mah. Masikeun ka abdi 30 juta. Kangge haji duka saha we nu angkat. Tong disebatkeun ti abdi terus niat bade masihan 30 juta cenah kangge saha wae kumaha Pak Adang we cenah. Wih betah abdi teh langsung ke Bandung. Terus di Bandung abdi kaemutan aya Pak Heri tukang sasapu di kantor hoyong haji. Sauran we tahun 2005 teh. Her ka dieu tos sabara seueur cenah tabungan teh kangge haji. Paling Pak Haji cenah nembe 1,5 juta cenah. Teteh 2 tahun tah. 2 tahun langkung lah. 2 tahun langkung ti 2003, 2004, 2005. Namanya 1,5 juta kirang lah saur Pak Heri teh. Kieu aya Pak Bambang, Dokter Bambang masihan ieu artos kangge haji. Mangga jangan we daftar ayeuna ka Depag. Daftar ka anu teh ka bank. Pas daftarkeun BPIH-na ka Depag. Kapungkur mah tahun 2003 dugi ka 2007 mah pan tiasa tahun eta daftar, tahun eta oge angkatkannya gitu. Daftar weh. Alhamdulillah kenging dah. Nuju harita 25 juta. Daftar haji teh tahun 2005 teh. 25 juta. Diuwihkeun deui 5 juta teh ka abdi. Entong Eri eta mah kangge bekalna atos niat tinu bade masihan teh sakitu sadayana. Alhamdulillah curik Heri teh. Curik dugi ka Allah. Jika kumaha we gitu tah. Abdi ninggal keikhlasan dia ketika nabung dan kemauan dia yang begitu hebat dan ingin sesuatu yang keyang gitu tah. Pisan. Yang terus kemudian setiap sholat selalu diucapkan dengan talbiyah tadi. Ya Allah subhanallah. Abdi ge rada merinding ya. Abdi numutkeun kieu. Pak Heri seorang tukang sapu, apakah kenal dengan Dokter Bambang yang di Jakarta? Kan tidak kenal. Tetapi Allah memberikan rezeki itu lewat situ. Aneh. Mung abdi mah ngalangkung hungkul ka abdi mah. Mung tiasa dugi ka Pak Heri teh eta numutkeun eta. Allah mah akan memberikan sesuatu min haitsu la yahtasib. Dina Quran kan jelas eta mah wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezekinya kepada kita nggak tahu dari mana datangnya. Pak Heri teh akhirnya berangkat. Didinya ya Allah ya Rabbana. Abdi ninggal 2006, 2007 kita angkatna. Karesan tepang sareng abdi tadi mina. Anjeunna dugi ka nangis dan hoyong terang cenah ti saha ieu teh. Rezeki teh abdi hoyong ngadoakeun cenah. Keun doakeun we pokona nu maparin doakeun. Tong dipasieun nami abdi amanah ya. Inu masihana moal dipasieun terang saha namina. Jadi amanah Pak Heri pokoknya doakeun eta Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Pak Bambang dengan ikhlas memberikan, Pak Heri menerima, terus kemudian Pak Heri mendoakan yang memberi, pasti Allah yang akan tahu siapa yang memberi. Kan begitulah. Hubungannya memang sangat hablum minallah pisan gitu tah. Nah, Habib dugi ka teu naon teh? Cek peripaos tidak habis pikir lah. Kok Pak Heri yang nabung hanya 50.000 dengan ikhlas ingin beribadah haji, biarpun cek akal sehat mah
nepina dugi ka iraha gitu tah 50.000 teh. Tapi Allah mah tahu itu Pak Heri dengan ikhlas mengeluarkan itu, padahal penghasilannya tidak mencukupi lah untuk satu bulan tapi masih sempat untuk memberikan itu menabung untuk haji. Ayo dongeng kahiji dasar salah sama dongeng-dongeng anu kieu yang di dalam logika kita itu tidak memungkinkan, tetapi itu ya artinya Allah akan memberikan rezeki kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, suatu saat seorang tukang sampah tiba-tiba berangkat umroh. Kenapa berangkat umroh? Ternyata dia mendapatkan semacam award lah, semacam reward atau semacam penghargaan dari salah satu stasiun TV bahwa dia adalah pemulung sampah yang cek peribasma yang agamis lah. Ya, ketika mengambil sampah dari pagi, padahal itu sampah kotoran orang dan sebagainya dengan ikhlas. Terus kemudian dia buang, sebelum zuhur dia ganti baju, terus kemudian bersih dan sholat berjamaah. Dan tidak lupa dia azan dulu. Setelah itu dia bekerja lagi dengan pakaian sampah lagi. Terus tiba-tiba banyak ketika itu ada orang yang di rumah yang melihat Bapak ini, kemudian dilaporkan ke salah satu stasiun TV dan akhirnya dia mendapatkan uang kaget. Uang kaget itu diberangkatkan untuk umroh. Nah, Abi kerusan angge Mega Citra oge kapungkur pernah viral lah di beberapa media, ada seorang tukang beca dari Medan yang berangkat umroh, ya kerusan sareng Abi gitu. Itu gara-gara tukang beca itu bisa menolong orang dengan becaknya, menolong orang yang sakit, menolong orang yang kalau nggak salah tabrakan dan sebagainya. Tapi dia dengan ikhlas dan sebagainya, itu yang namanya yang tabrakan, uang, HP, dan laptopnya itu diamankan oleh tukang beca dan dikembalikan full, tidak ada yang diambil. Ya, dia ada yang diambil full, dikembalikan. Begitu dia sadar, 2 hari kemudian yang ditabrak itu, dia pelimpungan, HP saya mana, laptop saya mana, uang saya mana. Uangnya teh sanes alit deh, agung yang ada di mobil itu teh. Tapi diamankan oleh si tukang beca ini dan dia berangkat haji. Berangkat haji. Nah ini kan pasti Allah akan menyantolkan kita dengan sesuatu. Kenapa kita harus berbuat baik sama orang? Karena memang begitu. Ya, katanya ya sebaik-baik manusia itu adalah yang yanfa'uhum linnas, yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Nah, alhamdulillah sasi ieu ya kamari angkat kaping 20 angge Saudia, terus dia mendarat di Madinah karena saya sudah diprogramkan untuk karantina 5 hari ya di Madinah, tapi ternyata dilonggarkan, dibuka. Maka akhirnya di Madinah 8 dinten jadi teh. Tadinya programnya hanya 3 hari di Madinah, karena ditambah 5 hari yang tadinya karantina, jadi 8 dinten. Cek abdi teh tidak apa-apa. Kita memperbanyak ibadah di kota Rasulullah, di Masjid Nabawi, itu lebih nikmat. Kita nikmati saja. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Sekali salawat ada 10 kebaikan buat kita. Sekali salawat Rasulullah akan jawab salawat. Maka perbanyaklah salawat. Kata beberapa kiai, namun hoyong nong pisan, salawat aja. Hoyong mobil, salawatan. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Salawat ini selalu diucapkan di dalam sholat-sholat kita. Sok dina atahiyat, atahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Nah, itu kan di dalam atahiyat tuh begitu. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Oh, disebutkan terus antara Muhammad dengan Ibrahim, karena Ibrahim itu adalah nenek moyangnya Nabi. Ya, Nabi itu yang banyak yang kelahiran dari Palestina. Dari Palestina itu sekitar 400.000 dari sana Nabi, ya. Tapi Rasul dan Nabi yang diakui itu hanya 25.
Nabi dan Rasul. Ya, alhamdulillah ini semua sudah berjalan baik dan di sini ketemu kawan-kawan di Bandina juga dengan program yang sama yang tadinya karantina menjadi tidak, akhirnya penuh pisan di masjidnya. Jadi sampai keluar-keluar Pak Aceng. Jadi ini seperti hari-hari biasa lah. Masuk di dalam penuh, di luar penuh, dan katanya di umroh juga waktu umrohnya penuh. Tetapi satu, harus memakai tawakal. Namun orang mah peduli lindungi lah ya. Daftar peduli lindungi, kita sudah dapat barcode-nya, kemudian kita bisa masuk ke Raudhoh. Sama dengan umroh, umroh juga gitu. Pakai ini nih, keluar barcode-nya, bisa umroh lagi gitu. Sebab umroh itu yang tawaf dan sa'i, yang bisa di dalam ring satu di Ka'bah, itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar di Tawakalna. Tetapi pami badaya di lantai 2 mangga biasa tawaf, lantai 3 mangga biasa dibuka, pasti dibuka insya Allah. Jadi kenapa pelonggaran ini sangat hebat sekali di Kota Madinah? Sebab mereka sudah mempercayai bahwa pandemi COVID-19 ini sudah hilang. Kalaupun ada itu adalah varian-varian baru yang harus bisa diadaptasi oleh kita. Jadi kita harus beradaptasi dengan itu. Ya, anggapnya sih batuk, pilek, dan sebagainya yang kalau mereka merasa batuk atau pilek, mereka yang bisa menutup dengan masker. Tapi mereka yang punya sakit begitu cepat sembuhkan. Itu aja lah pokoknya adaptasinya seperti biasa lah. Namun orang ke Mekah atau ke Madinah ya. Nah, kaji mah kita ambil ada 6T ya. 6T lah ya Mekang ya iya. 6T itu. T pertama adalah kita harus taubat. Sebelum berangkat apapun juga kita harus taubat. Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan. Taba yatubu itu adalah mendekat. Jadi kalau kita sesuatu mau ada sumbernya, maka kita mendekat sumbernya. Terus mendekat. Taubat juga ini Allah, kita mendekat kepada Allah. Taubat itu. Jadi kita menjauhi hal-hal yang maksiat gitu. Jadi yang pertama adalah taubat. Jadi jangan ya wallahu alam. Ada sholat taubat, kalau saya mengatakan sholat taubat penghususan tidak ada. Karena sholat-sholat kita setiap hari adalah taubat. Ya enggak, sholat-sholat kita yang wajib, yang sunnah itu adalah dalam keadaan taubat kita. Kalau ada penghususan sholat taubat, khawatir seperti Nasrani. Kalau ada penebus dosa, datang ajak ke gereja, kemudian minta ditebus dosanya, kemudian selesai aja. Itu taubat. Terus berlaku lagi aja. Kalau di Islam tidak, taubat itu taubatan nasuha, taubat yang memang kita lakukan, terus kemudian ada jauhi dari maksiat, udah kita lakukan yang terbaik aja. Terus kemudian melakukan lagi ngagicot sekadik oge tah. Kurang cepat wasari'u ila magfirah. Cepat-cepat kita istighfar, kan begitu ya. Ya mudah-mudahan kahiji taubat ini harus kita bisa jalankan. Harus bisa kita jalankan ya. Taubat ya, pertama kita mau berangkat, bebersihlah dengan kalimat taubat kita dengan ya paripaos ya zaman dulu gitu ya, orang tua kita kalau kita mau berangkat ke tanah suci kita memohon maaf dulu kan ke tetangga, ke saudara-saudara, ke segala macam karena ingin bersih gitu tah, ingin bersih. Kadang-kadang dulu ya, tapi kalau sekarang jarang terjadi itu. Berangkat lewat WA begitu. Saya berangkat doakannya gitu kan tuh. Padahal yang paling terbaik adalah bagaimana kita membersihkan diri, tazkiyatun nafas ya. Membersihkan diri dulu kita dengan taubat itu. Ya, taubat tuh bukannya taubat lah gitu lah. Satu T taubat. Yang kedua taqarrub. T yang kedua adalah taqarrub. Taqarrub itu adalah kalimat dari qaruba yaqrabu taqarruban atau kurbanan, lamun bahasa Arab. Jadi kurban itu adalah kalimat taqarrub itu dari kurban. Kurban itu bagaimana kita mengorbankan semuanya itu karena ingin dekat dengan Allah. Nah itu taqarrub. Taqarrub. Teman karib itu kan sesuatu yang
tidak ada penghalang buat kita, kemudian kita dekat, itu takorub atau korib ya. Nah, jadi takorub dengan Allah juga begitu. Kita tidak harus menghitung lagi berapa banyak yang kita keluarkan karena ingin dekat dengan Allah. Kurban, domba anu disembelih atau sapi, jangan lagi kita menghitung. Domba sabaraha, terus kemudian ditawar dan sebagainya. Atau sapi yang bagaimana, nupang murah nawe sapi anu begang pisan. Harusnya tidak begitu. Harus yang terbaik dan kemudian jangan lagi menghitung berapa banyak yang kita keluarkan. Sama orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh juga tidak boleh menghitung berapa besar yang dikeluarkan biayanya. Wah, ada kan yang orang puntennya kayak nu protes, saya sudah membayar mahal sekian dolar, kenapa servisnya jelek? Nah itu berarti tidak takarub. Yang takarub itu ya kita berangkat tidak harus menghitung lagi. Sudah aja kita ingin dekat aja dengan Allah. Berarti kalimat wala rofasa, wala fusuko, wala jidal, jangan lagi kita bicara kasar, kotor, kemudian kita jidal, emosional, itu kita lepaskan semuanya. Jangan kita lakukan itu. Kalau kita ingin takarub. Nah, itunya kedua. Kahijina taubat, kaduana takarub, anu katiluna taat. Jadi kita harus taat. Apapun juga yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW, kita harus taati semuanya. Ya kalau haji ada jumrohnya, banyak jamaah yang tidak tahu kemudian bertanya, kunaon jumroh bet 7 kali, kunaon bet kudu batu letik, kerikil, kumaha lamun sendal dibaledogkeun, kan gitu. Itu berarti tidak ada ketaatan. Kenapa tawaf harus 7 keliling? Kenapa sa'i harus 7 keliling? Kenapa tawaf harus dimulai dari sini? Saya mau pakai otopet aja tawafnya. Nah, itu tidak ada ketaatan. Komo lamun anu ngangge ihram, pamagetnya ngangge ihram. Kan ngangge ihram dengan 2 helai kain yang menutup di bagian bawah dan kain yang menutup di bagian atas. Abi cara biasa ya. Mau pami ngangge pampers cenah dilebetna. Atau napi ngademel cangcut mau biasa dipotong gitu tanpa berjahit. Ya santai cenah. Biasa cek abi teh. Mung Rasulullah teh nyontohkeun kitu. Eta we hungkul. Biasa mah enggak. Kan Rasulullah tidak mencontohkan kitu. Kita lakukan aja ketaatan ini. Rasulullah mah 8 dinten ngangge ihram tanpa memakai apa-apa lagi. Tapi aman we. Nah, karena tidak merasakan kemaluannya dan sebagainya itu terbuka. Orang yang biasa membuka dengan kemaluannya dengan biasa gitu, dia akan malu dengan begitu ketika ditutup oleh ihram. Nah, kain ihram itu kan sama dengan haram. Haram itu adalah suci. Ihram itu suci. Jadi kalau kita menutup badan kita dengan ihram, itu berarti menutup kesucian kita. Mudah-mudahan. Ya, jadi wanita dan laki-laki sama ihramnya. Hanya laki-laki dengan pakaian hanya 2 helai aja. Kalau wanita harus rikip, semuanya tertutup. Hanya terbuka telapak tangan dan wajah saja. Nah, gitu we. Nah, itu yang ketiga adalah taat. Taat kalau sudah diperintahkan oleh pakai ihram, ya pakai ihram. Kenapa harus berjahit? Tidak berjahit. Kata setelah taat. Abdi mah hoyong ihram di Versace atau Etin Eigner gitu. Maka asal memang terbuatnya sama seperti dari ya kain-kain yang murah dan tidak mahal, sama dengan kain kafan gitu. Banyak yang ihram dipakai kain kafan kan. Nah, tapi ihram itu artinya menutup kesucian kita, kemudian tidak berjahit. Kunaon tidak berjahit? Karena jahitan itu adalah bisa membedakan derajat kemanusiaan. Leres ente? Leres nyatehnya. Sok we gerak. Upami abi naras kadang eta anggean ti mana? Ieu mah ngajahit di Kang Ujang cenah. Di Jalan Sabang. Terus naros deui Kang Girang eta acup di mana? Oh, ieu mah atuh Giordano buatan Inggris cenah. Mahal ya hargana oge pakaian ieu lamun didolarkeun $75 atau 1,5 juta cenah kitu tah. Beureun ieu mah ieu contoh.
Nah, antara jahitan Kang Ujang dengan jahitan Giordano berbeda nggak? Berbeda. Padahal sami jahitan. Ya kancingnya di dia, kancingnya sami. Deh. Tapi berbeda. Itu derajat. Derajat kemanusiaan. Kang Girang dengan pakaian yang mahal, saya dengan pakaian yang murah. Padahal mah dipakainya mah sama, menutup aurat. Tetapi kok berbeda. Komo gaya mapahna oge benten. Anu biasa ngeanggan awis mah, mapahna oge gagah pisan. Anu mirah mah jahitan tukang Kang Ujang. Kemudian mapahna oge rada melandoy gitu kan ya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang ketiga. Diliung itu anu kaopat ayat teh namina ta'awun. Ta'awun itu saling tolong menolong. Kalau kita datang ke sini, biasanya yang paling terbaik itu adalah saling tolong menolong. Itu kita lakukan di sana juga. Di Indonesia, di negara kita gitu ta. Itu saling tolong menolong tuh hebat sekali, nikmat sekali. Kata Rasulullah, tolonglah orang lain sebelum kita ditolong oleh orang lain. Kalaupun kita tidak bisa menolong orang lain, janganlah kita menjadi orang yang selalu ditolong oleh orang lain. Kaitannya kemana bahasa orang ulangnya dehnya. Tolonglah orang lain sebelum kita ditolong oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, janganlah kita menjadi orang yang selalu ditolong oleh orang lain. Nah, itu. Jadi saling tolong menolong, ta'awun. Nah, terus yang kelima adalah tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Kita bertoleransi diri. Dari dia mah tidak ada pejabat, tidak ada penjahat, tidak ada camat, tidak ada pejabat, dan sebagainya. Semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, anu kagenepna adalah takwa. Ketika toleransi itu muncul, ya sesama kita toleransi aja. So, di hotel geranya, kami di hotel opatan gitu sakamar teh. Sakamar opatan nu hiji hoyong ngangge AC, nu hiji AC itu bakal mau biasa bobo taduan anak. Terus saya ningalian AC na hurung paling mah anu hoyong ngangge AC ningal AC pareum hurungkeun. Tapi nu duaan deui eta mah tenang we. Bade ngangge AC turuban ku simut. Dengan ngangge AC nyabuka simut nah kitu we. Nikmat. Ternyata bobo nu paling nyenyak adalah orang yang toleransinya tinggi. Nah, yang dua yang tidak bisa bertoleransi eta man hurungkeun pareuman eta AC. Nah, ini ada ketoleransian. Maka di sini juga harus ada toleransi. Yang terakhir adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekalah ke sini itu dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa teh naon? Takwa teh kita berada di jalur Allah, tidak keluar dari relnya. Jadi ketika kita sudah ada di dalam syariatnya, kita nikmat menjalankannya dan pasti tidak akan cepat tidak berat lah. Tawaf itu lamun tidak bukan orang yang nikmat untuk menikmati mencari keriduan dari Allah, maka berat tawaf itu. Sa'i panjang sa'i teh sajalur wae 500 meter. Pamit 7 kali 5 berarti 3.500 meter atau 3,5 kilo. Bina benak kita itu pasti akan berat. Wah, panjang pisan cenah. 3,5 kilo berat ah. Mending ngangge kursi roda we. Kita yang terjadi banyak orang yang sehat karena pikirannya ingin pakai kursi roda, benar dia sakit pakai kursi roda. Terus itu mah. Tapi ada orang tua yang sakit, yang sulit jalan karena nikmat, ikhlas mencari ridho Allah, itu mah kuat. 7 keliling di Sayong. Saya punya seorang jamaah namanya Pak Warimin, orang Wates, Jawa Tengah, Jogja, anjeunna 89 tahun. Kita berpikiran beliau itu sebetulnya sulit untuk jalan. Tetapi ketika sa'i, beliau itu paling sehat, paling hebat. Karena ada semangat untuk mencari keridhaan dari Allah dan ikhlas dalam melaksanakan. Tapi ada anak muda baru 3 keliling udah capek. Seueur kitu. Sampai cobian ku urang. Nah, urang ge dengan tos Yuswa sakieu ya.
Di atas 50, 55 memang fisik itu agak menurun. Biar menurun. Tetapi ketika Allah sudah menjanjikan dengan tawaf, dengan sa'i, kemudian dengan segala macam tempat-tempat, ada multajam dan sebagainya, itu rasa semangat kita tinggi, kemudian kita mencari ridho Allah. Eta rupi namanya Kang Acengnya. Kema orang bari ngobrol lah, saya nama. Saya mah hanya menitipkan kalau mau berangkat gini dengan 6T aja. Nanti kita coba dengan 6M, ada 8S. Nah, kita akan mencoba mengkolaborasi itu gitu teh ya. Ini nama 6T aja dulu lah. Taubat, takorub kepada Allah, taat, kemudian ta'awun, kalau menolong, tasamu, ya, toleransi diri yang sangat tinggi, dan yang keenam adalah takwa. Dan ini adalah bagian yang paling utama karena memang Allah menyarankan di dalam Al-Quran bahwa sebaik-baik untuk berangkat ke sana kita berbekal. Berbekal yang bagus itu adalah ketakwaan. Tunuhun, hapunten, nukasuhun, bilih aya kelepatan, dina cariosan, yang benar adalah milik Allah. Saya hanya hamba yang biasa, fakir, tidak keterangan, hapunten bisa. Ya. Mangga Kang Aceng. Atur nuhun Kang Adang. Tapi bilih aya anu bade hoyong tumaros ka Kang Adang. Mangga. Kang Adang gitu abdi teh kieu. Ya, bilih mangga aya penasaran anu gaduh pengalaman atau kumaha. Mangga. Nah, mohon. Lu jelas mah pun lancet Pak Kang Adang di Bandung teh stroke. Waduh, abdi teh dugi ka hariwang. Ya, kumahanya jabaning angkatna nyalira. Mohon. Alasan di Nusa Sakloterna teh aya rencangan abdi sesama dosen Fikom titipkeun ke kanjena teh. Mohon. Ada teh laporan tadi itu. Namun sejagjag dari tumat cenah ngagidik eta. 2 tahun tuh ngagidik we cenah gitu. Padahal abdi janten nuju daftar mah sehat. Pas 2 tahun kemudian pas berangkat aja stroke gitu. Aduh, gitu. Jantan angkat kan lebar. Cenah kumaha teh. Da jagjag saut mah di ditu mah. Mun eta kitu nya. Aya dosen eta oge Kang Aceng, dosen MIPA gitu ya, sahanya aya namina Kang Agus gitu. Anu kedah samingon teh 2 kali dicuci darah. Anjeunna angkat haji. Hari ka dieu nah dicuci darah teh samingon sekali. Terus lebat ka Mina sareng Arafah. Eta mah kan waktosna teh susah untuk mencuci darah karena waktosna sibuk gitu di Mekah ya, Mina di Arafah gitu nya teu tiasa aya nu nganteur gitu. Nah anjeunna teh cuci darah teh sawios-wios. Eta subhanallah. Padahal tos langkung ti samingon tah. Eta hebat teh. Duh kunaon nya. Kang Agus dosen MIPA apa Mitropan mah di Unpad. Nah, ya. Itu Kang Acengnya aya ada sesuatu. Kang Hamid teh rupina aya niat bade umroh teh ketinggal nama. Kamari tos naroskeun ari Kang Adang travelna naon? Mangga bilih aya nu bade ditaroskeun Kang Hamid. Perkawis biaya, perkawis naon, nah kadah ngantosan lami teh da kumargi kan kamari wae seueur kene nu teu acan berangkat. Mohon. Mangga Kang Hamid bade ditaroskeun. Eta rencangan anjing bade ngapung ka ditu, bade umroh. Anjing? Hayang apal unggul, Kang Adang teh di travel mana cenah gitu. Di Mega Citra abi. Naon? Ti sastra Kang Hamid. Kan rencangan SMA, baladna Kang Agus Rusmana. SMA 10. Iya. Mangga Teh Linda biasa nama Teh Linda sok sering ngacuk teh. Mangga. Assalamualaikum Kang Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi teras japrian we sareng Kang Adang nyuwunkeun doa nanti ditu. Kang Gus nuhun pisan Kang Adang. Gini Kang Adang, sekarang kan sudah banyak jalan untuk berangkat umroh ya. Tidak hanya misalnya harus sehat dan ada uang saja. Banyak berbagai biro-biro yang memakai dana talang ya.
Jadi aya dana talang heula misalnya kanggo umroh 35 juta misalnya Kang Adangnya. Dia berangkat aja dulu. Nanti kembali dari umroh itu dicicil. Itu dilihat dari sisi agami kumaha eta halal atau napi kumaha gitu Kang Adang. Margi seueur pisan kan anu nu nawisan komo ka pensiunan mah nya. Mangga bade umroh angkat heula engke danana dicicil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dah kumaha Kang Adang? Kang Adang. Nuhun. Atur nuhun Kang Adang. Abi mah ya sami-sami Teh Linda di Walor langsung. Abi mah menyebutkan karena istitoah. Jadi istitoah itu kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, katanya manis tato'a ilaihi sabilan. Kalau tidak ada, maka tidak apa-apa, tidak akan ditagih oleh Allah. Jadi kemampuan itu adalah kemampuan satu adalah biaya, kedua adalah keamanan, kita kan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan sebagainya harus aman gitu ta. Tetiasa orang teh ninggalkan keluarga, ninggalkan pemajikan di rumah, ninggalkan barudak, jadi bekalan dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Nah, terus yang ketiga adalah kesehatan diri dan keempat adalah ilmu. Nah, itu ada kemampuan istitoah yang 4 ini. Istitoah yang pertama adalah biaya. Nah, biaya upami sepertosna memang tidak bisa membiayai untuk berangkat, maka tidak bisa kita kan tidak boleh harus dari memang punya kita sendiri, tidak boleh ada talangan. Iya mah numutkeun abinya. Tidak boleh ada talangan, biarpun nanti akan bisa membayarnya, tetapi itu adalah jadi memberatkan, hutang itu namanya. Ya jadi hutang. Nah, saur abdi mah memang sekemampuan kita aja. Kita bisa mampu, ya Allah mama kaya, kita memohon kepada Allah saja, jangan ke bank, jangan ke siapapun juga. Kamari abdi ti Pegadaian Syariah oge nyarioskeun ka abdi. Padahal cenah ieu kieu biasa aya talangan kangge umroh kangge haji. Ah mangga we abdi teh. Jamaah mah saya yang akan mengajak dia sudah mampu dengan 4 ini. 4 biaya, 1 biaya, kedua adalah keamanan, ketiga kesehatan, keempat adalah ilmu. Kalau tidak bisa 4 ini berarti manis tato'a ilaihi sabilan. Tidak akan ditagih oleh Allah juga. Biarpun sampai meninggal. Iya. Kan gininya rukun Islam itu kan ada 5. Rukun Islam itu ada 5, ada syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Jadi di antara yang 5 ini yang kita lakukan adalah yang terberat yang mana? Ya. Yang terberat. Ya yang terberat adalah syahadat. Yang pertama. Syahadat mah kita mudah sekali mengucapkannya, tetapi melaksanakannya belum tentu kita mudah. Karena syahadat itu bagaimana kita tidak menuhankan lain selain Allah. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang menuhankan yang lain. Menuhankan kendaraan orang, menuhankan incu orang, menuhankan rumah kita, menuhankan, itu banyak yang menuhankan begitu. Nah, puntennya yang graduate itu, dia menuhankan hartanya. Dia hebat sekali. Tapi Allah bisa membalikan sedemikian rupa. Jadi 0 lagi. Bisa Allah mah. Iya. Anu kamari model Doni Salmanan dan sebagainya lah teman-teman yang anak-anak muda yang hebat-hebat itu. Karena apa? Dia pakai dengan di jalan yang tidak baik. Ya berhura-hura terus kemudian dengan kendaraan yang buat dia adalah bisa menjadi menuhankan lain. Dan yang paling mudah adalah yang kelima, kelindanya dari rukun Islam. Yang kelima itu haji. Haji itu manis tato'a ilaihi sabilan, yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak apa-apa, tidak melaksanakan itu. Pengahajakeun urang. Aya pan haji teh Haji Wahyudin. Wahyudin teh Haji Abidin. Ya, Abidin atas biaya dinas. Aya Wahyu, sawah payu. Aya Haji nanti. Eta mah kenging enggak. Tetapi ketika kita harus haji bangkir gitu, haji naonnya pinjam dari bank gitu. Nuhun. Ya. Eta. Ya. Atur nuhun Kang Adang. Atur nuhun serahan. Nuhun. Ada seueur pisan eta teh seueur pisan. Itu ke ayeuna teh mana. Nah, Kang Dedi. Mana Kang Dedi? Oh, Kang Aceh, ini mah kebayang aja gitu ya. Jadi ini Masya Allah kita kan punya Kang Adang yang ngebimbing umroh gitu ya.
kalau mau misalnya kita merekatkan gitu ya, lises gitu, label gitu ya, berangkat umroh sarang gitu ya. Ini dahsyat tuh Kang Aceng. Iya, saya pisahnya. Amin. Setuju Kang. Oh, ini luar Setuju biasa. Kang Dedi. Malam misalnya kita bikin gitu loh, artinya gini, direncanakan seperti yang tadi Kang Adang, ada contohnya Kang Heri tadi, ya, yang mau umroh kita sisihkan, kita bikin tabungan khusus aja, lises gitu ya, untuk rereongan gitu ya, apakah bisa direalisasikan dalam 1 tahun, kita nabung gitu ya, atau ya, kita rencanakan gitu Kang Adang, kumaha gitu Kang Adang. Saya sih terus terang aja Gitu ya. seru pisan lah gitu loh. Seru pisan Kang Desan ya. Cuma justru daripada arisannya anu lebih banyak ke makruhnya mendingan orang nabung ke haji umroh gitu ta. Kunaon arisan kadang tahun payun kadang kita berangkat Iya. lises. Siap tahun payun yuk orang paheutkeun Bismillah, bismillah. Amin. Kadang ada deh. Iya, siap. Bismillah, bismillah. Mangga we tabungan nyarira-nyarira we mangga. Pokokna mah angkat yuk insyaallah tahun payun gitulah. Maret gitunya. Maret atau Februari gitu rada tiis gitu. Raos karena cuacanya. Raos karena cuaca. Orang niatkeun we Februari Maret yuk lah. Bismillah, bismillah yuk. Kang Aceng. Kang Adang Kumaros. Mohon. Mega Citra saberapa ngaosna. Langsung udah nabung sabaraha. Aduh. Selamat ya jadi kirangan. Kadang-kadang pangitan Kang Adang bahaya orang Japri. Yang unik Kantor we cenah tah mah. Kantor. Kantor tah mah. Sawiya Kang Adang. Garis besarna sepados garis besarna mohon. Sabados ka udag biasa ka Ya, udag. Iya pada di YouTube kan Kang ya. Maaf. Di grup WA di grup WA. Nah, 45. Ka grup ya mohon sedikit. 35 gitu. Oh, 35. Aya anu mohon aya anu 45 gitu dah ieu benten-benten. Teh sabaraha dinten? Anu 12 dinten itu. 12 dinten. Mohon 7 dinten di Madinah. 4 dinten di Mekah. Berapa Bu? Mohon. Berarti kembali dari ke standarnya 12 dinten. Mohon, aya anu standar mah biasanya 8 dinten. 8. Kemarin mah langsung iya laminya. Terus karantina eta teh. Ya langsung ageng oge aya isoman nya. Isoman terus aya PCR gitu. Nah, abdi teh ngarencanakeun angkat di Madinah dinten Minggon enjing ngangge kereta cepat. Oh. Seberapa kereta cepatnya ini. Sabaraha realnya eta teh. Upami anu ekonomi 175 real. Anu bisnis 275 real. Bener 100 real. Tapi di Madinah ke Mekah kan. Oh, Madinah Mekah teh kan sekitar 500 km. Kereta cepat alhamdulillah. 500 km teh upami ngangge bus biasana 4 dugi ka 5 jam. 5 jam. Upami ngangge kereta mah kirang ti 2 jam. 1 jam 45 menit mohon. Langsung langsung Oh, nangge enggak. Komo upami di gerbong pang payuna geura di payun. Di payun dugina nya. Tinggal dugina ya Allah. Kang Adang punten hayang tumaros. Upami prosedur ayeuna kumaha Kang Adang pami daftar langsung tiasa angkat ayeuna terus kedah kumaha karantina masih PCR atau umroh gitu. Umroh mah tiasa angkat. Umroh mah tiasa angkat enggal. Ada teraina anjing angkat. Dan suami kamu hadir ngantri kan kemarin pangitan umroh oge nya perupina kan awal saum mun di genep April awal saum eta aya rencana keberangkatan. Kemudian di pertengahan saum dan di akhir saum atau 10 hari terakhir atau di Lailatul Qadar. Itu aya. Terus kemudian ke Syawal teh kaping 3 April 3 Mei sareng genep Mei mohon. Syawal saya bisa Syawal. Jadi nyawalan di ditu. Mantap. Nyawalan. Da ini mah seperti karantinanya Pak Kang Adangnya
Terus saya karantina. Mohon terus melonggar atas ya. Terus longgarnya namanya. Terus saya PCR, terus saya di namanya. hotel nu sae anggar we da urang mah sadinten oge di kamar wae mah da sebetulnya. Kesel. Ayeuna mah terus tiasa keluar. Mohon. Alhamdulillah gitu tiasa saya. Upami bade ka raudhah kedah ngeusian aplikasi tawakalna teh. Aplikasi eta namanya. Mohon kami teu ngangge aplikasi mau tiasa lebet. Nah, aplikasinya juga orang Sunda Kang Adang, tawakalna. Kan janten kara udah mau kenging sakali. Mohon upami dina eta nama sakali. Abi pas dua kalina nyaeta rada duka kumaha ieu teh bilih doraka gitu nya. Selumputan ya. Ledogana gitu ka ditu. Itu teu tiasa da margi sajalur gitu. Oh gitu. Gitu mohon. Terus abdi teh ngangge anu aplikasi nu saatos eta angkat kamari mun kamarina teh awakalna udah cenah. Oke masuk tak gitu. Milik eta mah. Dina aya mohon. Si Askarna teu ninggal deui eta. Iraha tatenya. Barkatna alhamdulillah. Polos katilu kalina sieun abi ngabohong katilu kalina cenah Abdi teh kapungkur. Sama dia ayeuna anu tawaf di daerah Ka'bah itu adalah orang yang memakai ihram. Gimana? Terus kemudian ada yang nipu, pakai ihram baju aja, enggak apa-apa, ihram. Ya abi hoyong di dinya tawaf. Ya itu biasa kan nggak bohong berarti kan itu mah. Iya. Ihraman mohon. Ai ceuk Pak Amiruddin mah cenah teu sawios. Eta mah sami sareng kostum. Urang kostumna ngangge ihram. Jadi biasa dihandap gitu. Kemarin teh tepang Agim, nuhun Agim terus angkat ke Mekah. Pas saya sareng Epi, Abdi Epi Effendi. Alhamdulillah lah. Mun seueur lah ayeuna mah kade. Ieu teh naon teh darengdam gitu, darengdam. Mohon. Gitu. Jadi kangen terpendam ya teh. Terpendam pisan 2 tahun langkung atuh. Mohon. Punten Kang Adang upami haji kumaha tah ayeuna? Antrianna masih rame. Janten dugi ka danget ieu mah teh acan aya kepastian. Pastian teh duka kumaha. Tapi terus dipersiapkeun ku urang di Indonesia anu plusna, anu regulerna terus disiapkeun. Siapnya. Kita acan katangtusan, acan naik katangtusan. Aya salah sawios serat diraja nyebatkeun bahwa tahun ini adalah tahun akbar, haji akbar. Akbar teh aya 2 hartos. Akbar teh besar-besaran atau akbar teh memang haji akbar jatuhnya wukuf ketika hari Jumat gitu. Hari Jumat. Aduh Kak. Kemudian biasa besar-besaran gitu seperti haji biasa. Biasa. Upami acan kan berarti mundur deui antrian teh. Aduh. Kan di pasian waktu ku Allah pada biasa mundur gitu. Kang Dedi. Mohon. Kita pernah sareng Kang Dedi nya kapungkur teh nuju hajinya. Mohon sareng Kang Dedi tah nuju haji tahun 2010. Kang Dedi teh nya nyebatkeun haji umroh tapi jeung abdi tara pernah wae duh. Iya. Oke insyaallah ada abdi ke waktu Kang Adang lah insyaallah. Siap. Niatan. Di ieu lah. Urang diniatan lah insyaallah. Dua dongeng eta 50.000 sasasi mereka ian pisan kadang. Minggu we ka makan. Ieu mah duka ada abi ge pada sambil pulang kita mau balik deui gitu. Aya rencana mau ka rumah Hana teh teu. Eta Hana teh saha eta teh? Terus makam we urang kali. Akang teh ayeuna tos tabu salapan kirang 2 menit. Iya hawatos Kang Adang di ditu. Mohon Kang Adang nya di ditu mah siang neh. Pada maghrib nembe jam 5 pangitannya. Jam 5. Nembe jam 5 kirang 2 menit. Iya, di dieu teh aya Iva Latifah saha nya Iva Latifah teh? Rakana Kang Adang. Oh, ada. Abdi nu invite. Soalnya teh Iva. Aya teh Iva di dia. Ya lujang wengi teh Iva. Ieu teh sastra kapungkurna sastra Inggris. Oh, Inggris. Angkatan sabaraha? Kang Maman ya, Kang Maman Gantra mana Kang Maman? Sono ya. Kang Maman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepangkeun abdi Iva. Aduh, asa dibuka eta nana. Kumaha damang Teh Iva? Iya benar. Alhamdulillah. Videona dibuka. Kumaha resepnya? Udang, resep udang. Iva teh sasa Inggris angkatan sabaraha? Angkatan 77. 77. Aku paling senior. Abdi 78. Abdi sareng Linda 78. Oh kan ini 78. Oh gitu. Berarti kita sama-sama alumni ya. Teh Ipana mana? Tamat. Saya emang nggak tamat. Oh. Keburu kawin. Ipana nu mana ya? Ya anu pun Teh lanjut Ipa teh fotona. gaduh galeri. Iba fotona tuh. Yang meninggal. Ini jangan nggak pakai kerudung. Wal. Lupa telat teh. Nanggo PPAW tuh Teh Iva. Di mukena Ini di mukena teh. di mukena ada. Galeri Muslim busana. Ya Kang Teteh ya tos pas tabu salapan di Bandung mah di Madinah mah pangitan di Kirangan 4 dan jam 5-nya Kang Adang. Pas tabu 5-an. Sakali deui hatur nuhun ka sadayana khususna ka Kang Adang anu teu bosen-bosen. Tah muncul tah. Yang ilmu kena. Mohon. Kapungkur abis sok amang ka bumi Kang Adang di Prabu Dibuti. Raos Kang Aceng teh Iva tah, kopina, kopi Senayan. Aya kopi Senayan tah. Ya. Sekali deui hatur nuhun. Doa heula ya. Ya. Aceng doa heula ti Kang Adang. Doa heula. Sadayana hatur nuhun satu Itu berkahnya tiasa kadari gede. aya doa Amin, bersama amin. kita beri langsung dipimpin ku Kang Adang weh doa karena kan orang menghadapi sasi Ramadan ya. Dinten deui pengen ka Ramadan tapi 2 minggu deui. Bukituna mangga Kang Adang dihaturanan untuk kanggo mimpin doa ieu. Mangga dihaturanan. Nuhun Kang Aceng. Lawargi sadayana urang regepkeun hati urang tundukkan semua wajah kita memohon kepada Yang Maha Tinggi, kepada Yang Maha Agung, kepada Yang Maha Akbar, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya Rahman ya Rahim ya Raja ya Jabbar ya Sattar ya Allah ya Rabbana. Hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Kami dapat berkumpul bersama. Kami mengambil ilmu bersama, sharing ilmu bersama. Kami bersyukur, tapi kami tidak mampu untuk bersyukur satu persatu. Oleh karena itu, kuatkanlah iman kami, tambahkanlah ketakwaan kepada diri kami agar kami selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Amin. Amin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabbana, kami hamba-Mu yang penuh dolim, kami hamba-Mu yang penuh dengan kesombongan, kami hamba-Mu yang penuh dengan kekikiran dalam benak kami. Kuatkanlah iman kami, tambahkanlah ketakwaan kepada diri kami agar kami hilang dari kezoliman, hilangkan kesombongan dalam diri kami, dalam hati kami, dalam benak kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang selalu sedekah, tidak kikir kepadamu ya Allah. Ya Rabbana, Allahumma barik lana Rajabana wa Sya'bana Ramadana. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Allah. Dan kemudian sampaikanlah usia kami bisa menghadapi Ramadan yang sangat suci itu dengan enak, dengan baik ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana. Sampaikanlah kami semua untuk bisa berangkat menuju rumah-Mu ya Allah. Baitullah ke Nabawi Al-Munawwarah ya Allah. Kami kangen dengan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya salam, ya Rahman, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Tambahkanlah kesehatan kepada diri kami agar kami mampu untuk mengumpulkan harta kami untuk bisa taqarrub dengan Engkau, ya Allah. Ya Rabb, sayangilah orang tua kami, ya Rabb. Karena mereka yang telah menyayangi kami dari mulai buayan hingga akhir hayat kami nanti, ya Allah. Orang tua kami yang selalu sayang, yang selalu membimbing kami untuk selalu takwa, untuk selalu tidak keluar dari realmu, ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih ada, kuatkanlah imannya, tambahkanlah ketakwaannya agar mereka selalu taqarrub dengan Engkau, ya Allah. Bagi mereka orang tua kami yang telah tiada, terimalah di sisimu. Jadikanlah mereka menjadi golongan yang husnul khotimah. Allahumma gfir lahu marhamhum wa'afihim wa'fu anhum fa'akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Turun Kang Aceng. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Adang, atur nuhun oge kanu sanesna aya Kang Girang, Teh Mita, Teh Yani, Teh Multi, Kang Iin, Kang Didi, Teh Linda, Teh Puspa, Kang Hamid, Teh Heni, Teh Ipa, oge Kang Aib. Atur nuhun kasadayana. Dia urang tiasa tepang deui ti pangaosan virtual jilid 6 sasih Mei. Oke urang sakatakan halal dewek ieu. Kade hatur nuhun mun sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kadang, hatur nuhun teteh Akang Aceh. Salam sono, salam sehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pamit. Ngobrolna, bade ngobrol.